Halo suku jiwaku, keluarga jiwaku, apa kabar kalian ya? Meskipun suasana di sini mendung, meskipun baru saja ada badai, kemudian aku merasa ada begitu banyak gejolak dan emosi yang sedang kamu hadapi saat ini. Ya, sesuatu yang seperti tidak kunjung ada habisnya, sesuatu yang membuat energi kamu terkuras habis ya, sebuah emosi yang ya bergejolak aku merasa seperti ombak dan air di sini ya. Gelombang cukup tinggi dan aku merasa bahwa banyak juga di antara keluarga jiwaku yang sedang merasakan hal yang sama. Jiwa-jiwa baik yang ketika akhir tahun berusaha untuk mendapatkan titik cerah di 2021, tapi bulan pertama hampir habis, Januari hampir habis, dan kamu merasa ya seperti kamu belum menemukan cahaya itu ya. Dan ini adalah pesan dari Spirit Guide, ini adalah pesan dari semesta, dan pesan ini yang akan menemukanmu. Siapapun yang mendengarkan pesan ini untuk sebuah alasan, oke? Pel 1, pel 2, pel 3, pilih dengan intuisimu, mana di antara ketiga pel ini yang menarik hatimu untuk kamu pilih, karena ada pesan di dalamnya yang perlu kamu dengar saat ini, oke? Aku tahu bahwa situasinya tidak mudah, ya. Ada begitu banyak keraguan, kekhawatiran, ketakutan yang sedang kamu rasakan, dan oke, izinkan aku bersama dengan energi dari kalian untuk menyampaikan kepada siapapun yang perlu mendengar ini tentang apa yang harus kamu perhatikan saat ini ya. Sebuah pesan penting yang ingin disampaikan semesta melalui tarot reading kali ini. So, kita akan segera menuju pel 1. Untuk yang sudah memilih pel 1, kita akan bersama-sama ke sana. Untuk memilih pel 2 dan pel 3, tunggu sebentar. Dan this is general reading ya. Jadi mungkin hanya akan sebagian resonate ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Tapi aku merasa bahwa pesan ini memang harus kamu dengar ketika kamu menonton video ini. Pel 1, kita bertemu sebentar lagi. Hai, pel 1. Halo. Sebelum kita buka Oracle card, ya, kita akan mengetahui pesan spesifik dari Spirit Guide dan the Universe Energy kepadamu. Oke, King of Swords, this is in reverse, ya. Six of Wands, the Empress in reverse, Page of Pentacles, Knight of Pentacles. Bottom of the deck kamu punya the Ace of Cups in reverse. Oke. Pel 1, ini adalah tentang dirimu yang kamu tahu bahwa kartu yang kamu pilih adalah ini saatnya kamu bernafas. Benar-benar bernafas ya. Bernafas berarti kamu harus sejenak berhenti dari kekacauan pikiran, dari persoalan yang menimpa hidupmu, dari segala kekhawatiran itu ya. Berhenti sejenak untuk memikirkan segalanya dengan hanya fokus pada pernafasan ya. Tarik nafas dalam. Rasakan, dengarkan setiap hembusan nafas, dengarkan suara itu dan ulangi hingga kamu merasa bahwa pikiranmu bisa tenang dan kamu bisa melihat dengan jelas lagi siapa dirimu, apa yang kamu butuhkan, apa yang perlu kamu lakukan dalam kehidupan saat ini ya. Ini betul-betul genting aku merasa karena ya hal yang terjadi dalam kehidupanmu membuatmu merasa tidak stabil saat ini. Oke, kita akan mulai dengan bottom of the deck di sini, the Ace of Cups. This is in reverse ya. Why this is in reverse? Kamu kenapa? Are you okay? Pel 1, apakah kamu baik-baik saja? Aku berharap kamu baik-baik saja di situ, ya. Karena ini adalah tentang blockage, aku merasa. Ini juga tentang, ya, emosi yang tidak stabil, yang berujung pada kamu tidak bisa self-love atau mencintai dirimu seperti yang seharusnya, ya. Blockage ini datang dari dirimu. Apapun yang sedang kamu inginkan saat ini, ya, jika kamu belum mendapatkannya, Spirit Guide mau bilang bahwa penghalangnya adalah yourself, dirimu sendiri. Tentang apa? Ini dijelaskan dengan King of Swords in reverse dan diclarify dengan the Empress in reverse. Wow. The King of Swords adalah tentang seseorang yang
ya bisa berpikir dengan jernih ya. Seseorang yang punya sisi intelektualitas itu ya, intellectual powernya luar biasa, dan dia juga orang yang berkuasa terhadap dirinya dan setia pada kebenaran ya. Aku merasa di sini ada beberapa yang sedang kebalikan dari apa yang aku sampaikan, oke? Sesuatu tentang ya, ini sifatnya mungkin kamu dealing dengan orang yang manipulatif dalam kehidupanmu. Mungkin kamu dealing dengan orang yang abusive ya, penuh dengan kekerasan. Apakah itu kekerasan tidak selalu secara fisik, tapi juga bisa secara verbal dan secara mental. Yang secara mental biasanya yang paling berbahaya karena seringkali kamu tidak benar-benar menyadari bahwa kamu sedang dimanipulasi oleh seseorang di sini. Tapi ini juga bisa tentang dirimu sendiri ya. Aku merasa bagi beberapa, mungkin 1 atau 2 orang, ini tentang dirimu yang tidak benar-benar mau untuk melihat kebenaran, tidak benar-benar mau untuk memiliki kekuatan berpikir intelektual, ya. Kamu tidak benar-benar mau untuk berpikir secara jernih, ya. Entah untuk alasan apa, oke? Seperti kamu memblocking dirimu sendiri dari kesuksesan, dari sesuatu yang kamu impikan, yang sebetulnya bisa kamu dapatkan, oke? The Empress adalah tentang ya ini sesuatu yang indah, sesuatu yang ya serba mewah, ada kemewahan di situ. Kemudian ini juga energi seorang ibu ya, energi yang membumi. Ini adalah orang-orang yang terhubung dengan Mother Gaia. Tapi this is in reverse. So ini menjelaskan kondisi kamu saat ini ya, bahwa creative block aku merasa. Ya, kreativitas kamu blockage, kamu block dengan dirimu sendiri. Ya, dan ini juga tentang kamu yang tidak betul-betul mandiri, entah secara finansial, entah secara jiwa, secara spiritual, ya. Bahwa sebuah pemahaman kita dilahirkan ini untuk tidak bergantung pada apapun di luar diri kita, ya. Tidak menggantungkan kebahagiaan apapun pada sesuatu di luar kita. Karena semakin kita bergantung pada manusia atau hal apapun, maka bersiaplah untuk kecewa, karena kesejatian itu aku merasa hanya bisa kamu dapatkan ketika kamu benar-benar bisa menemukan dirimu, ya. Dan di sini, look at that. Aku percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Even ketika aku melakukan reading kali ini, maka aku terbiasa untuk membiarkan noise ya, suara yang ada atmosfernya, entah itu suara ombak, deburan ombak yang semakin kencang, entah itu suara-suara yang mengganggu. Karena pada akhirnya dari sinilah kamu bisa tahu di mana kondisi kamu. Ketika aku channeling, ketika aku berusaha untuk memahamimu, ada suara dentuman yang begitu keras, yang aku merasakan keriuhan itu ya di dalam hati dan pikiran kamu ya. Ada begitu banyak gejolak emosi, ada begitu banyak ya pikiran-pikiran negatif yang mendominasi. Dan aku juga merasa ini tentang kekacauan hatimu ya. Kamu sedang kacau bukan hanya pikiran saja tapi juga dari hati, dan itu akan berimbas kepada fisikmu. Dan jangan biarkan itu terjadi ya. Satu hal adalah yang perlu kamu tahu, kamu punya Six of Wands di sini, yang artinya tidak perlu kamu pertanyakan lagi bahwa apakah kamu bisa mencapai kesuksesan. Iya, jawabannya adalah iya. Kamu bisa sukses dengan apa yang kamu upayakan. Dan titik ini adalah titik atau momen yang krusial bagimu karena akan sangat menentukan langkahmu ke depannya. Oke, Page of Pentacles di sini ya. Finally, aku masuk ke energi ini ketika 2 energi tadi begitu menyita energiku, dan Page of Pentacles adalah tentang kamu ya. Kamu yang akan balancing kehidupanmu. Dan kamu butuh itu ya. Ini tentang manifestasi. Ini tentang peluang ya. Aku merasa ada peluang secara finansial untuk beberapa di antara kamu ya, akan segera datang dan akan hadir dalam kehidupanmu ya. Financial opportunity dan new job, beberapa ini seperti sebuah karir baru, sebuah pekerjaan baru yang kamu dapatkan. Oke. Setidaknya ada sesuatu yang baru dimulai, dan sesuatu yang baru ini berpeluang untuk menjadi besar bagimu ya, berpeluang untuk mendatangkan manfaat yang begitu banyak. Kemudian Knight of Pentacles ya, ini tentang bagaimana kamu akan melakukan sebuah rutinitas dalam pekerjaan, rutinitas dalam daily activity yang kamu lakukan, dan akan ada kerja keras di situ. Aku merasa meskipun rutinitas ini yang kamu lakukan akan terasa seperti gitu-gitu aja ya.
Jalannya lambat karena sebetulnya dibutuhkan inovasi, dibutuhkan energi baru, dan kamu perlu mendapatkan energi baru itu untuk menyeimbangkan, but that's okay. Paling tidak tetap berjalan meskipun lambat daripada berhenti sama sekali. Oke, itu pesannya. Tidak perlu memaksakan diri kalau sekarang progres yang kamu harapkan tidak berjalan secepat yang kamu inginkan, tapi setidaknya kamu tetap konsisten melakukan itu, ya. Dan Spirit Guide mau bilang jika kamu saat ini masih terus berjalan dan masih mengupayakan apa yang kamu impikan, kamu berada pada path yang seharusnya. Kamu melakukan hal yang benar dengan melakukan itu. Oke? Ya. Time to break off. Percaya diri menjadi masalah bagi beberapa orang yang memilih PL1, dan sekali lagi, kesuksesanmu hanya akan kamu dapatkan ketika kamu percaya pada dirimu. Jangan meragukan kemampuanmu, jangan meragukan kekuatanmu dan keberanianmu untuk pergi dari sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Oke? It's time to release negativity. Ya, sudah saatnya. Ya, apapun yang negatif yang ada dalam kehidupanmu dan kamu tahu betul itu apa, segera lepaskan itu, karena itu tidak akan membawamu kemana-mana, karena itu tidak akan benar-benar kamu butuhkan dalam kehidupan ini. Yakinlah bahwa kamu ini baik, yakinlah bahwa kamu pantas untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan itu dari semesta, ya. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah menyelaraskan energi kamu, meyakini bahwa kamu baik, meyakini bahwa kamu pantas, dan kamu merasakan, memikirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kamu untuk mendapatkannya. Mind, body, spirit, oke? New start is coming, seperti aku bilang tadi, ini hanyalah klarifikasi dari kartu sebelumnya, ya. Beberapa ada pekerjaan baru, beberapa seperti sebuah cycle baru dalam kehidupannya, beberapa seperti aku merasa ada sebuah kesempatan baru dan kesempatan ini akan kamu ambil, dan ini adalah pintu menuju keberhasilan kamu, ya. New Moon in Virgo. Virgo energinya kuat di sini, kemudian ada Leo dan Scorpio, ya. A time to give rather than take. Oke. Saatnya untuk memberi, ya, kepada siapapun dan kepada dirimu, jangan lupa. Memberi kasih sayang dan cinta kepada dirimu, kemudian menyebarkannya, karena kamu punya cinta yang banyak untuk dirimu, kamu memberikannya kepada begitu banyak orang di sekelilingmu, dan itulah yang akan rising your vibration, kemudian selaras energimu dengan semesta ini akan membawamu mewujudkan mimpi-mimpi besarmu, ya, karena ada begitu banyak kebaikan di situ, aku merasa. So, PL nomor 1, terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku. Situasi yang tidak mudah ini akan segera selesai, dan kamu akan segera menjelang hari yang baru, hari yang penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang kamu harapkan. Anyway, terima kasih sudah bersama-sama denganku. Kita menuju PL 2. Hai, halo PL 2. Be bold and make the first move. Ada sesuatu yang harus kamu putuskan, kamu harus melangkah, kamu harus memutuskan sesuatu, dan kamu harus berani melakukan itu. Energi besarnya seperti itu. Aku akan melihat energi kamu saat ini, ya, untuk lebih secara detail dan spesifik menggambarkan apa yang sedang kamu jalani. Ten of Pentacles, okay. The Eight of Wands, Eight of Swords, ya. Six of Swords, Five of Wands. Oh wow. Bottom of the deck ada Judgment. Oke. PL 2, apapun yang sedang kamu jalani sekarang, PL 2, aku merasa bahwa ini adalah tentang kamu yang perlu mengumpulkan keberanian untuk memutuskan sesuatu, ya. Ten of Pentacles, energi besarnya adalah di bottom of the deck Judgment. Oke. Judgment di sini bagiku terasa seperti ini tentang rebirth. Beberapa di antara kamu benar-benar sudah mengalami sesuatu hal yang besar dalam kehidupan kamu yang membuat kamu berubah 180 derajat menjadi jiwa yang baru, pribadi yang lain, ya. Aku merasa jiwa yang lebih matang dan lebih siap untuk menerima keberkahan dari semesta, oke? Kemudian ini juga tentang kamu yang menjawab ya untuk inner calling, jadi kamu lebih mendengarkan jiwamu, ya. Kamu punya free will, ya. Kamu punya kehendak bebas untuk, ya, untuk mendeskripsikan
kebahagiaan versi jiwamu. Dan kamu tahu itu. Kamu lebih sering mendengarkan intuisimu, aku merasa kamu lebih sering mendengarkan batinmu, dan here we go. Karena energinya begitu positif, ya. Tapi kemudian ada obstacle, aku merasa di sini. Tapi kita akan mulai dengan Ten of Pentacles. Aku merasa ini ada dalam lingkup keluarga, ya, sebuah family yang bahagia, yang sejahtera, ada kebahagiaan di situ. Kemudian, tapi aku tahu bahwa tidak ada yang sempurna, ya. Setiap hal dalam circle kita akan selalu ada ujian, ya, aku merasa. Dan ketika aku membacakan Ten of Pentacles, ada suara mobil menderu-deru, ya, seperti aku sampaikan di pile pertama bahwa untuk bacaan kali ini aku akan membiarkan semua noise yang ada di sekelilingku masuk, oke? Termasuk deburan ombak. Kamu bisa merasakan suaranya seperti apa. Kemudian ketika aku membaca Ten of Pentacles, kemudian aku membaca energi baiknya. Suara itu seperti sebuah sinyal bahwa ada yang tidak benar-benar bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Ada yang tidak benar-benar merasa komplit dengan apa yang dimilikinya saat ini, ya. Meskipun aku merasa bahwa di situ ada sesuatu persoalan yang datang dalam kehidupanmu, dalam family, ya, dalam keluarga. Bisa ini dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, bisa justru dengan kamu yang masih single adalah dengan orang tua atau ya saudara-saudarimu. Ini tentang bagaimana kamu bisa mensyukuri apa yang masih kamu miliki sekarang. Karena Ten of Pentacles adalah tentang kesejahteraan, ya, ini adalah tentang keluarga yang fondasinya kuat dan happy, ya, ada banyak kebahagiaan. Kalaupun ada ujian di situ, maka pesannya adalah beranilah untuk memutuskan sesuatu, untuk speak up, tidak memendamnya lagi, dan kamu tahu kapan kamu harus memutuskan untuk pergi dari sesuatu yang tidak benar-benar lagi membiarkan kamu tumbuh. Oke? Kamu yang tahu jawabannya, ya. Pakai pertimbangan akal, pakai pertimbangan logika, tanya pada jiwamu apa yang benar-benar kamu butuhkan saat ini, dan jangan tergesa-gesa. Oke, itu pesannya. Wow. Untuk pertama kalinya Ten of Pentacles muncul dan tidak benar-benar situasi happy yang aku dapatkan karena ada dualisme di sana, oke? Ketika kebahagiaan itu ada, tapi aku tahu bahwa tidak ada yang benar-benar bisa klop, bisa cocok, ya. Kadang-kadang ini adalah tentang perang ego, aku merasa di dalamnya. Oke, ada yang merasa lebih dominan daripada yang lain. Ini tentang pasangan, hubunganmu dengan pasangan, atau justru dengan orang tua bisa, ya. Seseorang yang lebih mengontrol dan memanipulasi kehidupanmu. Oke, let's see. The Eight of Wands. Ya, Eight of Wands di sini adalah tentang action, ya. Ini juga tentang movement, aku merasa. Ya, entah kenapa dari tadi aku merasa bahwa seseorang sedang merencanakan untuk pergi dari sebuah hubungan atau dari sebuah circle keluarga, ya, dari family-nya, dari keluarganya, ya. Dan alasan ini benar-benar sifatnya mendasar dari dalam dirimu, oke? Karena sebetulnya jika dilihat dari kacamata orang lain, maka seperti tidak terjadi apa-apa dalam keluargamu, seperti semuanya happy-happy saja, seperti semuanya baik-baik saja, sampai akhirnya kamu yang paling tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi di sana. Oke. Sebuah perasaan di mana kamu merasa terpenjara, kamu merasa stuck, oke? Kamu merasa terluka juga dan kamu tidak benar-benar bisa melihat siapa dirimu dan siapa orang lain, ya. Ada kebingungan itu, ya. Sebuah perasaan di mana kamu tidak benar-benar bisa tumbuh di sana. Oke. Untuk sebuah alasan, ya. Ini juga tentang kamu yang merasa terisolasi, kamu merasa terpenjara, kamu tidak bergerak, kamu merasa tidak bisa berkembang. Ya, sebuah perasaan itu, look at that. Aku bahkan baru melihat ada Six of Swords di sini, oke? Ini tentang seseorang yang memutuskan untuk pergi. Dan dia pergi membawa kekecewaan, dia pergi membawa terluka, membawa luka di hatinya. Oke, ada beban di situ.
Tapi dia pergi, dia akan memutuskan pergi untuk sesuatu yang lebih baik bagi dirinya, karena dia tidak merasakan lagi tempatnya sekarang adalah benar-benar yang dia inginkan. Dia merasa tempatnya sekarang adalah situasi yang toksik baginya, ya. Kamu yang tahu apakah ini dirimu atau bukan, oke? Oh God. Sebuah penyesalan, tapi kamu harus melepaskan. Tidak mudah bagimu untuk melepaskan sesuatu ini, ya. Tapi kamu akan melepaskannya. Ya. Kamu memilih pergi dengan luka. Karena kamu tahu ada hal cerah yang harus kamu dapatkan di luar tempat kamu sekarang. Oke. Five of Wands, ya. Di-clarify dengan Five of Wands. Ini konfirmasi. Sebuah kompetisi, aku juga merasa ini tentang konflik, sesuatu yang menegangkan, tapi aku lebih merasa bahwa ini tentang sebuah konflik yang terjadi. Bisa konflik kamu dengan orang lain, bisa konflik batin antara dirimu dengan jiwamu, ya. Konflik batin dari dalam dirimu tentang apa yang kamu putuskan, seperti kamu terombang-ambing dalam perasaan, iya atau tidak, mundur atau maju, apakah harus melepaskan ataukah aku harus bertahan, dan lain sebagainya, ya. Spirit Guide mau bilang, pesannya adalah be bold and make the first move, tapi pastikan sebelum kamu bold dengan keputusanmu itu, bahwa keputusan yang baik, ya, keputusan yang datang dari dalam jiwamu, bahwa itu adalah suara batinmu, tidak akan pernah membuatmu merasa terburu-buru untuk memutuskan, tidak akan membuatmu menjadi seseorang yang reaktif, ya, yang memutuskan dalam kondisi marah dan lain sebagainya, tidak, ya. Ketika keputusan itu benar bagimu, maka yang terjadi adalah kamu akan mendapatkan sebuah perasaan yang damai, tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya, sifatnya tidak agresif, oke? Adjustment are required. Energi kamu aku merasakan, ya, ekstrim sekali, ekstrim bisa tinggi sekali emosinya, kemudian bisa sangat low sekali seperti hambar hampa, tidak bisa merasakan apa-apa. Kadang-kadang ketika emosi itu bisa luar biasa sekali, bisa membludak emosinya untuk sesuatu, dan kamu diingatkan untuk adjustment, kamu diingatkan untuk menyesuaikan energi kamu, menyelaraskan energimu dengan semesta, ya, lebih terhubung dengan semesta. Kamu perlu healing, aku merasa di sini. Oke, God. Aku bahkan tidak melihat kartu ini ketika aku menyampaikan healing dan kamu punya a time for healing, ya. Kamu butuh healing, kamu butuh seseorang yang bisa membimbingmu pada perjalanan spiritualmu ini, ya. Bersedialah untuk healing. Satu-satunya hal yang bisa membuatmu berhasil dalam healing adalah dirimu, karena orang lain sifatnya adalah membantumu, ya, step by step memandumu. Tapi kamu yang akan memutuskan apakah kamu akan sembuh atau tidak. Healing ini adalah prosesmu, dan kamu harus menjalani proses itu jika kamu ingin kebahagiaanmu di depan, ya. Kamu akan berjumpa dengan orang lain yang sama jika kamu memaksakan diri untuk berhubungan, oke, untuk terhubung dengan orang lain, terutama dalam love relationship. Aku merasa saat kamu tidak benar-benar bisa bahagia dengan dirimu. Hold your vision. Kamu punya mimpi yang besar, oke? Kamu punya vision dan pertahankan itu. Jangan sampai kamu kehilangan vision kamu karena ada begitu banyak kekacauan dalam kehidupanmu saat ini, ya. Ujian adalah ujian, vision adalah vision. Kamu harus bisa mempertahankan itu, ya. Beberapa, don't let your past hold you back. Jangan membiarkan masa lalu. Jangan biarkan masa lalu, jangan menggenggam masa lalu, jangan selalu menengok ke masa lalu, jangan membiarkan masa lalu menahanmu untuk maju, untuk kebahagiaan. Ya, aku merasa di sini energinya kuat sekali. Seseorang yang tidak mungkin beberapa seperti secara fisik sudah pergi, tapi seringkali energi kamu masih ada di sana. Kamu masih mengingat orang itu atau situasi itu. Kamu masih sering membayangkan, kamu masih sering menangis, merindukan momen itu dan lain sebagainya. Sehingga seperti sia-sia, ya. Fisiknya pergi, tapi energinya masih ketinggalan. Aku tahu tidak ada yang 100% sia-sia, tapi aku ingin kamu tahu bahwa bijaklah. Ketika kamu memutuskan secara fisik pergi, maka berupayalah untuk sepenuhnya pergi, ya. Buatlah sebuah pengalaman-pengalaman hidup yang baru yang akan mengisi memori kamu, dan kamu kemudian akan melupakan yang lama ini.
yang tidak benar-benar bermanfaat untukmu. Oke, it's time to take action. New Moon in Aries. Oke, ada energi Aries di sini, ya. Sejak tadi adalah tentang ya, ini waktunya untuk mengambil sebuah langkah. Ini waktunya untuk beraksi, ini waktunya untuk membuat sebuah keputusan. Kamu tahu keputusan itu apa? Kamu yang akan memutuskan yang terbaik untuk hidupmu. Pile 2, aku berharap yang terbaik untukmu, ya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Aku merasa di sini yang perlu kamu lakukan adalah bahwa kamu harus lebih banyak contemplating, kamu harus lebih banyak bicara dengan semesta dan dengan dirimu tentang apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, ya. Fokuslah tentang bagaimana kamu bernafas dengan sadar, ya. Teknik pernafasan, meditasi, guidance sudah banyak di YouTube, sudah banyak di Google, kamu bisa cari itu, oke? Jadi manfaatkan waktumu untuk hal-hal yang positif dan bisa membangkitkan, oke? Dan bisa membangkitkan semangatmu untuk menjelang hari yang cerah. Terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku, ya. Kita menuju ke pile 3. Hai, pile 3. Halo. Wow. Langit begitu luar biasa ketika aku membacakan pile 3. Oke, ada sesuatu yang harus kamu dengar tentang yang sedang kamu alami sekarang. Sebuah kejadian yang aku tahu bahwa ini menuntunmu untuk bisa pasrah kepada semesta. Kamu yakin dan percaya kalau semesta akan memberikan yang terbaik. Ada sebuah pesan besar, ada sebuah hal yang lebih besar daripada yang kamu tahu sedang direncanakan oleh Tuhan untukmu, ya. Kamu punya surrender to the divine, tapi kemudian aku akan ambil kartu lagi untuk mengetahui lebih jelas dan spesifik apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Dan pesan spirit guide adalah serahkan kepada semesta, serahkan kepada Tuhan. Oh, oke. I'll take it. Two of Cups in reverse, Queen of Swords. Aku sudah dapat energinya. Four of Pentacles, Ten of Wands. Oke. King of Pentacles, ya. Ya, bottom of the deck. Five of Swords. Oke. Pile 3, apapun itu yang sedang kamu jalani sekarang, ini adalah tentang dirimu, ya. Bagaimana kamu bisa mengendalikan dirimu dengan apa yang sedang kamu lalui. Aku tahu ada begitu banyak konflik untuk beberapa di antara kamu, ya. Dan tensinya semakin tinggi, ini situasi yang menegangkan, oke. Ada kehilangan, aku merasa. Tapi ini juga tentang, ya, seseorang yang menghancurkan orang lainnya, seseorang yang menghancurkan pasangannya. Tapi di sini aku merasa bahwa tentang relationship kuat sekali, oke? Ya, ada seseorang yang merasa hancur. Dan ini juga tentang menang pun tetap saja kalah, ya. Karena ini pertarungan ego. Egomu dengan diri sendiri maupun egomu dengan orang lain, ya. Seperti jika perang melawan ego, ketika yang berbicara adalah ego, kamu tidak menang atas hal apapun, ya, atau siapapun di sini. Karena dua-duanya kalah, aku merasa. Sorry to say this, ya. Two of Cups in reverse. Ini menjelaskan segalanya kenapa aku merasa bahwa ini kuat sekali tentang relationship kamu bersama dengan orang lain, atau ini sekedar tentang bagaimana perjalanan cintamu, ya, bersama dengan orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupanmu. Two of Cups in reverse, aku merasa beberapa break up, beberapa putus dari hubungannya bersama dengan pasangannya, oke? Tapi kalaupun ini masih dalam sebuah relationship, jika kamu masih berada dalam relationship ini, hubungan ini, aku merasa ada sesuatu yang tidak seimbang di situ. Dan ya, tidak harmonis, oke? Dan itu terjadi untuk sebuah alasan, ya. Karena kamu ditempa untuk menjadi sosok yang Spirit Guide mau bilang, you are the Queen of Swords. Even kamu laki-laki ataupun perempuan, ya. Ini tidak mendeskripsikan tentang gender. Tapi kamu adalah Queen of Swords, ya. Seorang yang bisa berpikir dengan cepat dan cerdas, seseorang yang aku merasa terorganisasi, dan kamu punya perspektif yang bagus, perspektif yang tajam terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Jadi jangan abaikan itu karena perasaan yang sedang membelenggumu, karena rasa sakit hati itu aku rasakan, oke? Tapi ini juga tentang kamu yang independen. Oke.
Jadi jika kamu dilahirkan untuk menjadi sosok yang independen, kalau kamu sekarang ini sedang menggantungkan kebahagiaanmu pada diri orang lain yang menyakitimu, maka sejatinya kamu tidak sedang benar-benar berjalan sesuai dengan misi jiwamu. Oke? Kamu adalah seseorang yang independen, kamu seseorang yang cerdas, kamu seseorang yang tajam, dan kamu tegas terhadap apapun yang hadir dalam kehidupanmu. Four of Pentacles in reverse. Oke? Ini terasa seperti self-protection, aku merasa, ya, seseorang yang memproteksi dirinya agar tidak sakit hati lagi. Tapi kecenderungannya aku merasakan ada energi ketakutan itu, ya. Aku takut jatuh cinta lagi, aku takut disakiti, aku tidak percaya pada laki-laki, aku tidak percaya pada perempuan, semuanya sama saja, ya. Persepsi-persepsi negatif yang ada dalam pikiranmu, ya. Hilangkan itu, ya. Karena jangan sampai itu yang menjadi kepercayaan dan keyakinan kamu kemudian seperti justru akan dianggap oleh semesta seperti sebuah doa, ya. Kamu cukup menghadapi sebuah pengalaman atau situasi seperti itu dan kamu tahu benar saat itu seperti apa, kemudian kamu belajar dari situ. Tidak perlu memberi label apapun terhadap siapapun, oke? Karena memproteksi diri, aku merasa hal paling bagus jika ingin memproteksi diri adalah dengan mengenal dirimu, ya, mengenal jiwamu dan mencintai dirimu seperti yang seharusnya. Memproteksi diri tidak akan bisa kamu dapatkan. Melindungi dirimu tidak akan bisa kamu dapatkan dengan melabeli orang lain atau situasi yang datang dalam kehidupanmu secara negatif, ya. Yang bisa kamu lakukan untuk memproteksi dirimu adalah dengan memberikan hal positif kepada dirimu. Oke? Jadi untuk beberapa yang aku merasa masih melabeli situasi toksik dalam kehidupannya secara negatif, melihat itu tanpa ada hikmah yang terkandung di dalamnya, tanpa ada pembelajaran, kamu seperti menolak untuk belajar tentang apa yang sudah kamu lalui, maka stop doing that. Dan ya, Ten of Wands. Aku tahu bahwa untuk beberapa ini adalah beban yang sangat berat sekali untuk kamu pikul, ya. Kamu memikul beban ini sendiri. Oke? Beban berat ini kamu pikul sendiri. Dan selain bahwa ini merupakan beban berat untuk satu atau dua orang, ini seperti sebuah tanggung jawab yang kamu sendiri yang mengambilnya, ya. Tanggung jawab penuh itu kamu ambil, sehingga kamu merasa kamu perlu kerja keras, ada begitu banyak stres, tapi kamu juga tahu bahwa kamu harus melakukan ini untuk sebuah pencapaian untuk hidupmu. Beberapa seperti memikul tanggung jawab yang besar karena ya, kamu memikul tanggung jawab yang besar dalam dirimu, ya, dari orang-orang lain di sekitarmu. Dan kamu yang memiliki inisiatif itu, ya. Jadi bukan sebuah kondisi yang memaksamu untuk memikulnya, tapi ini adalah hal yang kamu pilih, oke? Kemudian the King of Pentacles di sini. Ya. Aku merasa bahwa King of Pentacles di sini adalah tentang bagaimana kamu adalah orang yang seharusnya ada dalam kontrol. Ya. Kontrol dirimu adalah yang paling penting saat ini. Oke, aku mendengar tentang disiplin, ya. Kamu akan lebih disiplin dengan dirimu, dengan mind, body, spirit, akan selaras, ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu yang akan kamu lakukan dalam tindakan nyata, ya. Jadi kamu tidak akan mencuranginya lagi, seperti nggak sinkron antara pikiran dan perasaan, kemudian tindakan. Kamu akan sinkron sekarang. Dan Spirit Guide mau bilang bahwa itu yang perlu kamu lakukan saat ini, karena kamu ditakdirkan untuk memiliki keberlimpahan dalam kehidupan, ya. Abundance, kamu punya sisi itu dan kamu akan mendapatkannya jika kamu bisa menjadi seorang Queen of Swords dan juga King of Pentacles. Kualitas yang dimiliki oleh dua Queen dan King di sini adalah kualitas seseorang yang kreator, ya. Seseorang yang melihat dirinya sebagai kreator kehidupan. Not playing as a victim, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu mengambil tanggung jawab itu sebagai bagian atau konsekuensi dari apa yang kamu lakukan, ya. Let's see. Look at the bigger picture, ya. Full moon in Sagittarius. Kamu melihat segala sesuatunya dari perspektif yang lebih besar, which is good. Dan karena kamu beberapa berakhir hubungannya dengan seseorang, aku merasa bahwa akan ada new romantic cycle yang baru, akan ada hubungan percintaan yang baru yang datang kepadamu, dan ini sebuah awal, ya. New moon in Libra, oke. The answer unit are coming. Look at that, kamu punya Gemini di sini, ya, full of love.
Your hard work is paying off. Kerja keras kamu ini akan menghasilkan. Kamu tidak perlu meragukan itu, ya. Meditate and contemplate, ya. Wow, Pisces energy. Meditasi dan kontemplasi, ya. Aku merasa itu yang kamu butuhkan saat ini, ya. Melihat segala sesuatunya sebagai pembelajaran dan bahwa kamu bertanggung jawab penuh atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan situasi karena memang situasi itu datang untuk menjadikan kamu lebih matang. Jiwamu lebih bijaksana dan itu yang akan kamu dapatkan sekarang. Sekarang bagiku seperti kamu menyerahkan kepada semesta, seperti kamu lebih banyak pasrahnya, ya. Karena ya rasa sakitnya sudah luar biasa sekali. Oke. Di sini energi yang kuat adalah Sagittarius, Libra, Pisces, oke? Gemini dan Capricorn, oke? Dan aku menangkap bahwa dalam waktu dekat beberapa di antara kamu yang memilih PL3, kamu akan datang seseorang yang hadir dalam kehidupanmu, seperti akan ada sebuah new romantic cycle. Beberapa orang ini sudah hadir tapi mungkin belum benar-benar ada di step komitmen atau berhubungan gitu ya, secara romantis, secara cinta. Tapi aku merasakan itu, beberapa akan mendapatkannya karena kamu seperti sudah selesai healing, kamu sudah bisa bahagia dengan dirimu, kemudian kamu seperti oke, semesta, aku sudah selesai healing, aku udah bisa bahagia dengan diriku, aku mensyukuri setiap hal yang kamu berikan kepadaku semesta. Sekarang aku serahkan padamu deh, kapan jodohku mau datang, kapan aku dikasih soulmate dan lain sebagainya. Energinya perfecto, ya. Terima kasih sudah membagikan energi ini padaku, PL3. Aku berharap yang terbaik untukmu, seperti halnya PL1 dan PL2. Kalian menghadapi sebuah path, ya, sebuah jalan hidup yang tidak mudah, tapi berbeda satu sama lain tantangannya, aku merasa. Tapi mudah-mudahan manapun yang sedang kamu jalani sekarang, kamu bisa tetap bahagia dengan dirimu sendiri, dengan jiwamu, dengan apapun yang kamu miliki. Dan jangan lupa untuk mensyukuri setiap hal kecil yang kamu miliki dalam kehidupanmu saat ini. Nikmati momenmu saat ini, detik ini. Kamu masih dikasih nafas, kamu masih bisa nonton YouTube, kamu masih bisa mendengarkan suara Cerotenia. Wow. Oke, jika kamu hanya merasa itu perlu disyukuri, syukurilah. Jika tidak, that's okay, I'm fine. So, yeah, I'll see you on the next video, guys. Take care, stay healthy. I love you.